Baik, saya dengar suara saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Dengan suara saya? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Ya. Untuk pertemuan kita di hari ini, kita masih berkutat di program based learning ya. Karena kemarin sudah saya lihat 8 kelompok yang menunjukkan melalui e-learning, tapi mungkin masih setengahnya yang apa ya, sesuai gitu. Sebelum kita mulai di PBL lagi, mungkin saya sedikit cerita dulu aja ya. Nah, bahwa perkuliahan selama tidak hanya di mata kuliah ini, tapi di seluruh mata kuliah yang ada di Fakultas Ekonomi Universitas Erlangga, itu di samping dosennya mengajar dalam artian memberikan perkuliahan seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, gitu ya. Ada yang dikenal dengan tutorial, atau kita lebih apa ya, familiar dengan istilah problem based learning, karena ada masalah, kemudian kita menyelesaikan masalah tersebut, gitu ya, di pertemuan itu. Nah, namun untuk program semacam metode pembelajaran PBL ini itu pastinya sudah terjadwal. Nah, di minggu lalu kan sudah saya memberikan jadwal di hari Rabu dan hari ini untuk PBL, gitu ya, untuk memudahkan kalian. Nanti karena kalian terjun ke masyarakat juga akan menyelesaikan masalah, pastinya adalah masalah hukum. Nah, di dalam tutorial ini itu ada 3 peran, gitu ya. Ada 3 peran. Satu adalah pemimpin jalannya diskusi, yang kedua itu adalah modulis, dan ketiga adalah partisipan atau anggota yang ada di dalam kelompok tersebut. Nah, dari ketiga peran ini pastinya punya peran masing-masing pastinya ya. Pemimpin diskusi itu menuntun jalannya diskusi, juga melihat batasan waktu yang ditentukan, gitu ya, karena kembali lagi PBL ini ada PBL report-nya yang harus kalian laporkan, gitu ya. Kalau saya masukkannya di dalam aula, sehingga mau tidak mau batas waktu yang telah ditentukan kalian harus submit. Kalau tidak, berarti kan tidak ada PBL report-nya, gitu ya. Seperti yang telah terjadi sebelumnya di satu room, tidak on time, mahasiswa juga nggak tahu ngapain, gitu ya, tidak ada yang share screen, tidak ada yang ngomong. Nah, saya pikir berarti kayaknya nggak ada diskusi di sini, gitu ya. Ya udah saya alihkan ke kelompok yang lain, gitu ya.
Nah, kemudian ada no tulis. No tulis ini mencatat jalannya diskusi karena di sini biasanya gini, PBL itu hanya berisi kasus gitu ya. Kasus saja tapi kalian tidak tahu apa yang harus dilakukan. Jadi dengan adanya kasus-kasus ini, kalian nantinya akan lebih mudah dalam apa ya? Kalau saya mengutip pendapatnya Prof. Peter Mahmud itu sense of justice-nya itu akan terbentuk gitu ya. Jadi, oh ini loh ada masalah di sini. Padahal kita tidak menunjukkan masalah di situ. Nah, tapi karena ini masih semester 1, kita akan melatih itu untuk kalian gitu ya. Nantinya mungkin di mata kuliah lain juga ada, di semester depan juga ada, karena kembali lagi mata kuliah pengantar ilmu hukum ini adalah mata kuliah wajib yang harus kalian tuntaskan, walaupun nilainya D. Gitu ya. Kalau nilainya E, kalian nggak bisa ngambil mata kuliah lanjutan. Nah, oleh karena itu saya harap di PBL ini kalian bisa aktif dan akan bisa mensupport nilai UAS kalian. Karena saya nggak tahu, karena saya juga tidak menilai UTS kalian, saya tidak masuk di materi sebelum UTS, yang akhirnya saya juga nggak bisa tahu gitu, atau bisa ngintip-ngintip gitu ya. Nah, di UAS pastinya saya akan memberikan soal buat kalian. Nah, ini akan menjadi nilai plus buat kalian di mata kuliah pengantar ilmu hukum ini. Gitu ya. Kemudian partisipan, saya harap partisipan juga akan aktif gitu ya, memberikan masukan-masukan terhadap masalah yang muncul. Kalau yang kemarin itu ada 5 pertanyaan, ada 5 permasalahan, ya 5 permasalahan harus diselesaikan bersama-sama dengan waktu yang sudah ditentukan. Nah, untuk memudahkan kalian, kembali lagi saya ingatkan, no tulis itu jangan cuma 1 orang. Memang idealnya 1 orang, tapi no tulis itu seharusnya partisipan juga bisa berposisi sebagai no tulis. Karena sekarang sudah banyak teknologi yang bisa digunakan. Saya kasih contoh, salah satunya adalah Google Doc. No tulisnya itu men-share Google Doc, kemudian Google Doc-nya diisi oleh teman-teman partisipan gitu ya, untuk mengisi, sehingga waktu yang tersedia itu bisa dimaksimalkan dengan sangat bagus gitu ya. Seperti biasa nanti akan saya bagi berdasarkan breakout room. Nanti setelah itu kita bahas di main room. Gitu ya. Nanti saya akan mengintip apa yang kalian lakukan di dalam kelompok gitu ya. Ini saya tawarkan di sini, apakah kelompoknya mau sama atau saya random lagi aja lebih mudah. Kalau saya masuk sama artinya takut lupa kelompok kemarin kelompok berapa gitu ya. Kita buat lagi kelompok yang baru dengan harapan kelompok random ini bisa lebih aktif. Untuk masalahnya, karena yang kemarin itu belum tuntas ya, saya berikan lagi tutorial yang kemarin ya, tutorial yang kemarin saja, karena ini sangat insidental dengan materi yang saya sampaikan gitu ya, biar kalian bisa mengetahui konsep-konsep hukum yang nantinya tidak hanya berlaku di dalam mata kuliah pengantar ilmu hukum, tapi juga mata kuliah lanjutan. Gitu ya. Nah, kita untuk kasus yang ini kan sudah kalian baca pasti. Kan sudah dibaca ya? Ada yang belum baca sampai hari ini? Kasus yang pemecahan kasus pertama ini. Ada yang belum baca? Sudah semua ya. Saya asumsikan sudah, termasuk kasus 2 dan kasus 3 ini ya. Nah, untuk mengawali tutorial yang pertama, saya mulai di kasus yang pertama saja ya. Saya ulangi dengan kelompok yang baru dengan harapan hasilnya lebih maksimal. Gitu ya. Saya bagi. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Izin masuk, Bapak. Ya, Mbak Sani. Ya, izin bertanya, Pak. Ini nanti yang dikerjakan kan kasus 1 ya, Pak. Itu soal yang dikerjakan, apakah semua soal atau beberapa Enggak. soal saja? Cuma 1 sampai 5 saja. Kalau 6 dan Oh, 7 itu menurut saya belum sampai di situ ya. Nanti ada topik tersendiri terkait itu. Hanya nomor 1 sampai 5, batas waktunya mungkin saya lihat sampai pukul 4 ya, mungkin 20 menit. Jangan lupa di PBL report-nya diberikan nama dan name ya, untuk memudahkan saya. Nanti notulis yang memang notulis itu harus mengupload di dalam aula, gitu ya. Oke, baik, Bapak. Terima kasih. saya buka breakout room ya.
Kalau ada pertanyaan sebenarnya ada tanda tanya itu di dalam breakout room, kalian bisa klik, nanti saya bisa masuk di situ. Hari. Kita Siapa yang mau jadi penulis? kasus satu ini kan. Anggap saya nggak ada ya, saya cuma lihat aja apa yang kalian diskusikan gitu ya. Iya, Ya, Pak. Pak. Iya. Siap. Kemarin udah baca kasus satu kan ya semuanya. Udah. Subjek. Biar cepat, Langsung biasanya aja. langsung aja yang jadi apa ini tim leadernya siapa, yang buat Google Doc-nya siapa, biar nanti bisa kerja bareng gitu ya. Saya boleh jadi natulis. Yang jadi Akhirnya mau langsung di-share atau di kelompok ini siapa? Yang jadi tim leadernya Mas Eva. Iya, Pak. Ya, mau tulisnya Saya, Pak. ya Alicia. langsung buat Google Doc aja biar lebih gampang gitu ya. Oh, ya, Pak. Oke, selamat bekerja. Siap, Iya, Pak. Pak. Siap, Pak. Pak, makasih, Pak. List tak. Pak, ini kan yang kemarin sudah jawab yang dari kelompok sebelumnya. Kalau jawabannya sama gimana, Pak? Kelompoknya ini sama isinya, Enggak, beda. beda. Atau Oke, bisa didiskusikan lagi? disusulkan lagi aja. Kan sudah ada basic kalian di situ. Iya. Kelompoknya Ya. Mbak Rifanya ini sudah ya kemarin ya? Kenapa? Sudah submit ya? Belum. Lo yang kemarin, yang kemarin. Waktunya. Belum, yang pertama kan? Oh belum. Iya. Oke deh. Langsung aja ya, karena waktunya juga terbatas, biar cepet. Ya, Pak. Kan kasusnya sudah tahu, tinggal Udah ada diskusi jawabannya aja. semuanya. Oh iya, tinggal didiskusikan aja kan. Oke, selamat bekerja ya. Makasih. Tidak. Iya betul-betul. Tapi kalau misalnya itu tuh objek hukumnya tanah itu bukan dikarenakan ada jual belinya, tapi kalau menurutku lebih ke arah tanahnya kan dipindah kuasakan itu loh dari Oh iya, bapak yang kakaknya. disewakan. Nah itu ada di pasal 179 berapaan BW gitu lah. Coba kamu buka. Itu pokoknya jadi kalau karena si penguasa itu udah melimpahkan kekuasaan kepada anaknya dan itu dari secara tegas, maka anak yang dilimpahkan kekuasaan itu bisa melakukan hal-hal yang sesuai diatur sama di BW itu. Aku lupa yang diatur apa aja kemarin. Cuman itu kayak gitu kurang lebihnya. Tuh. Berarti aku yang nomor satu ya. Talita, Talita ini kemana ya? Apa kendala atau gimana Talita? Ya, mungkin Talita itu ya, mungkin ada kendala atau gimana. Nanti nomor empatnya yang udah selesai bisa yang dikerjain, guys. Right. Guys, we have only 15 minutes left. Ya, oke. So, yeah. Ya, betul. Betul. Sorry saya ganggu ya. Untuk PBL ini bukan Mas Emil yang ngerjakan nomor satu, Mbak Sani yang ngerjakan nomor dua ya. Tapi tiap poin itu didiskusikan bersama. Jadi hasilnya itu adalah hasil bersama, bukan nomor satu jawabannya Mas Emil, nomor dua jawabannya Mbak Faiza misalnya. Tadi itu Pak Umar tadi di Yeah. awal kita sudah menggambarkan. Jadi nomor 1 sampai 5 ini tuh garis besarnya begini. Sebentar tinggal digambarkan. Karena kan sebenarnya ini tuh serupa gitu loh Pak. Bisa dijawab kayak ya satu rangkai. Cuman biar cepat gitu. Biar Oke, ya. selamat bekerja Iya. ya. Oke, siap. Benar, Makasih. Pak. Ya. Terima kasih, Bapak.
Mbak Velda ini Zoom sambil nyetir sepeda motor, nggak bahaya. Lagi di jalan kayaknya Pak dia, Pak. Iya, nyetir atau bonceng? Kok nyetir bahaya loh. Naik Gojek sepertinya, Pak. Kalau naik gojek. Oke, siapa yang memimpin jalannya diskusi di kelompok, sorry, kelompok 5 ya ini. Siapa yang memimpin jalannya diskusi? Saya Pak ini lagi diskusi dulu Pak, lagi baca ulang, nanti baru kita isi ke Google Doc. Kalau pengguna Zoom ini siapa namanya? Pengguna Zoom. Nggak ada orangnya ini. Saya delete ini. Maksudnya orang iseng. Coba bandingin sama jawaban kelompok kalian gitu loh. Ada yang perlu diperbaikin nggak? Misalnya ada yang kamu ganjelin di jawaban waktu kemarin yang punya aku ini. Sopo sendiri. Ayo coba komentari gitu loh. Aku masih baca bentar. Itu udah tertera soalnya kan ya? Yang Udah. Oh ya, sudah. Coba ada yang waktu kemarin itu masih nyimpen nggak diskusinya gitu. Kira-kira di ini tuh ada yang mau diapa-apain gitu. Menurut Kayak kalian notaris ini subjek hukum Tara? notaris subjek. Aku Aku agak gimana gitu sama notarisnya. coba kasih apa agak gimana gitu, coba kamu gimanain gitu. Soalnya ini kan berarti kan dalam kasus ini tuh notaris itu sebagai penengah gitu kan. Nah, Jadi dia tetap, maksudnya dia masuk dalam subjek hukum kasus itu atau gimana? Gimana yang jelasinnya ya? aku kan gini, yang aku pahamin dia prinsipnya itu kan entah ya, mungkin kalian mungkin beda nangkepnya atau gimana. Jadi kan subjek hukum itu orang-orang yang melakukan interaksi yang ada akibat hukumnya gitu. Aku nangkepnya kalau notaris itu karena dia jadi penengah, terus dia menghasilkan sebuah kayak entah dia menengahi, terus dia yang mencetak juga. Terus dia kan artinya sebagai orang yang melakukan ada interaksinya gitu, ada hubungan hukumnya gitu. Tapi entah ya, coba ada yang mau nyanggah atau gimana gitu. Itu sih waktu itu aku pahaminnya gitu. Terus ini ya kalau menurutku bertele-tele banget nggak sih penjelasannya? Yang mana? Semuanya. Bertele-tele itu Kan kayak nomor 4 ya, misalnya pertanyaan kan kayak peristiwa hukumnya. Tapi yang kamu tulis tuh bukan aku yang tulis ya. Ini kemarin masing-masing ada tugasnya sendiri. Kan bisa langsung kayak terjadi transaksi sewa menyewa. Peristiwa hukumnya dimulai dari tanggal segitu sampai tanggal segitu. Nggak usah pakai intro ya nggak sih? Itu nomor 2 apakah yang dapat dikategorikan sebagai objek hukum dalam uraian sebagaimana yang dikemukakan di atas? Itu kemarin kalau kelompokku itu yang objek hukumnya yang tanah seluas 40 hektar yang disewakan oleh Tuan Prasojo ke PT Ganda Yusuf Abdijaya. Kalau kalian gimana? Sama sih. Sama tanah juga. Tanahnya kan? Ya itu aja deh. Iya, Tanahnya berarti. Tulisannya Ki. Diparagrafin gitu biar nggak pendek banget. Terus aku lanjut nomor 3 ya. Siapakah yang dapat dikatakan telah melakukan hubungan hukum dalam uraian sebagaimana dikemukakan di atas? Kalau kelompokku nomor 3 ini waktu itu kita diskusinya sama aja sih. Yang telah melakukan hubungan hukum itu yang subjek-subjeknya. Jadi antara
PT Ganda Yusaf yang diwakili Tuan Agus sebagai penyewa tanah, sama Tuan Prasojo itu sebagai pemilik tanahnya gitu. Gimana? Kelompokku juga sih. Kayak tetap pakai yang subjek hukumnya itu kan yang di nomor 1 kan? Iya. Iya. Iya sama. Oke. Ini ini aja ya, kopasin ke nomor 3 dulu, tapi ini di parafrase yang aku blok itu, soalnya itu jawaban yang punya kelompokku kemarin. Terus nomor 4 ya, peristiwa hukum apa yang dapat dikatakan telah terjadi dalam uraian sebagaimana dikemukakan di atas, dan kapan dapat dikatakan sebagai saat mulainya ada peristiwa hukum. Kalau aku waktu itu peristiwa hukumnya itu kan sewa menyewa tanah kan ya. Terus jadi mulai dikatakannya itu waktu itu mereka tanda tangan kesepakatan yang di depan notaris itu yang tanggal 25 Juli 2020. Kalau kalian gimana, guys? Kesepakatan antara Tuan Yusuf dan Tuan Agus juga. Sama sih jawabannya. Kelompokku Ya juga. kan? Ya udah itu Iya. aja bentar. Oke, terus habis Oke. Recording in Juga progress. analisisku juga gini sih, kalau dari apa Akibat namanya kasus ini kan kayak yang buat nomor 5 ini lebih kepada akibat hukumnya, berarti kan Pak Prasojo PT Ganda Yusafnya kan Iya. yang menyewa ke Pak Prasojo. Jadi memang dia punya atas kewenangan akibat hukumnya, berarti ya kena ke Pak Prasojo tersendiri kan, melalui landasan hukum atas kesepakatan melalui notaris. Jadi kayaknya notaris ini menurutku jadi sebuah sebuah tanda maupun legal Jadi saksi, dia sebagai saksi sebenarnya. benar, dan juga legal standingnya itu ada di notaris, karena udah ke notaris, kena Iya. Pak Prasojo terikat atas peristiwa hukum tersebut, mendapatkan akibat hukumnya. Jadi mungkin bisa Bentar. ditambahin. Yang Paling satu terikatnya lagi gimana? apa sih, kayak paling tambahin aja apa sih, PT apa sih yang nyewanya apa sih harus bayar. Sulit. Coba ya kita analisis yang lain ya. Langsung ditambahin aja nggak apa-apa ya. Sembari Ya, kita utamanya ngecek yang lainnya. Tadi di Um, nomor berapa sih yang tadi diomongin itu nomor 5? Iya, nomor 5. Iya, nomor 5. Udah ditulis belum? Belum. Bentar ya, aku lagi ngerapihin yang atas. Nama aku belum tutup. Ini objek hukumnya itu yang tanah doang itu kan ya? Iya, tanah doang. Iya. Oke. Nomor 4 apa nomor 4? Ya, aku menurut sejono diri sesuatu hak manusia pribadi atau badan hukum yang berhak. Wait a minute. Oke. Guys, ingetin ya kalau udah mau mepet nanti waktunya. 57 nggak sih kita ini? Iya, harus selesai. 2. Apa yang lebih dekat terus objek hukum? Objek hukumnya adalah tanah. Iya. Yaitu sebidang tanah seluas 40 hektar. Iya, bidang tanah seluas 40 hektar Sebidang. di Kota Batu. Jangan sebidang tanah nggak sih? Sejumlah tanah nggak? Nggak tahu. Itu 40 hektar nggak sih? 40 Iya, hektar 40 ya hektar. udah. Sejumlah tanah. Yang terletak di Kota Batu. Tanah 40 terletak di Kota Batu. 3 hal yang termasuk dalam hubungan hukum. Nomor 4 belum, guys. 1 menit. Semangat. Apa? Dikatakan setelah melakukan hubungan hukum dalam uraian sebagaimana. Gue nggak bisa mikir. Peristiwa hukum apa nih? Aduh, nggak tahu. Aduh, apa ya? Bentar. Aku bikinin 4. Alika tahu nomor 4 nggak? Ada nomor 4 nggak? Peristiwa hukum yang dapat dikatakan telah terjadi. Itu apa sih? Itu namanya dari yang itu ya, perjanjian rencana sewa. Iya, itu nggak sih? Perjanjian sewa menyewa tanah, iya.
Berarti terdapat perjanjian sewa Perjanjian penyewa tanah. ya Ketika terdapat terdapat perjanjian perjanjian sewa sewa menyewa tanah tanah antara antara Tuan PT PT apa itu? PT Ganda Ganda Yusuf Yusuf Abdi Jaya PT Ganda Yusuf. Aduh, ini lupa di mana. dengan siapa Tuan dengan Prasojo Tuan Prasojo selaku pemilik tanah. tanah. Udah guys. Ya. Akibat hukum dari peristiwa hukum. Oh, tadi aku udah isi. Akibat hukumnya Guys, itu lanjutan itu kapan? Kapan Bentar, itu? bentar. aku isi ya. Aku isi 2 deh kayaknya. Itu bapaknya. Ya, Ini udah ada. gimana? Maaf Gimana? Bapak, itu Ya. untuk kita udah selesai. Pengumpulannya di mana ya Bapak? Di PBL 2. Belum ada, Ada Pak. gak? Udah Ada. Isi ada nggak? Ada Udah. PBL 2, ada Oh ya, PBL barusan. 3. Baru Ada. Hasan nggak ada soalnya Pak. Ya, belum di show. Ya maaf ya Bapak. Baik, Pak. Gak Makasih, apa-apa, Pak. tanya Makasih, aja. Bapak. Ya nggak jadi. Ada kendala. Belum. Gak ada kendala ini, kelompok 2 ini. Aman Pak. Aman, Pak. Aman. Oke deh. Senang saya kalau punya mahasiswa aman-aman. Alhamdulillah. Susah lah. Enggak, Bang. Enggak. Lumayan, Pak. Oke deh, saya keliling lagi ya. Ya makasih Bapak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Dia tuh maksudnya yang kasus 3 itu nggak sih? Iya. Bapak ini yang PBL 3 tuh kasus 3 itu ya, Pak? Iya, ntar nanti kembali ke main room dulu baru Oh, ya. terus Udah Di pokoknya PBL sama 2. Udah selesai kelompok ini. udah sudah Pak. Udah. Ya udah dimasukkan. Duh, kok no tulis semua ini enggak ada yang jadi tim leadernya ini. Yang jadi notulen si Fania. Ya, itu tuh isinya notulensi itu produknya, notulen itu orangnya. Oh iya, Pak. Sorry, notulis. Oh, Ya. Oke. berarti nanti yang apa namanya kasus yang ketiga kelompoknya yang tetap ini apa gimana? Mau dirombak apa gimana? Tetap aja nggak apa-apa deh. Oke deh. Tetap aja nggak apa-apa. Ada kesulitan? Enggak kok, Pak. PBL enggak. Oke, saya keliling ke kelompok lain dulu ya. Oh, Bapak sebentar. Untuk Ya. yang nomor 3 itu kasus 3 soalnya sama kayak nomor yang pertama, kasus pertama. Nah, nanti saya jelaskan. Oh iya, ya Pak. Oke. Makasih Pak. Izin bertanya untuk pengumpulannya di mana ya? Di PBL 2. Di PBL 2. Itu Ya. di mana Pak ya? Kalau debat belum Di ada. perkuliahan yang hari ini, yang tanggal 4 itu ada PBL 2. Ketemu? Ada? Masih belum ada, Pak. Oh, temanmu Sudah ada, Pak. kelompok- Sudah ada. Ya, Oh, kelompok lain sudah ini kok. Sudah kumpulkan kok. Maaf, Pak. Maaf. Salah satu aja ya, nggak usah semua. Iya, Pak. Udah ditulis kan yang nontonannya tadi. Kelompok ini sudah? Tinggal sedikit Pak. lagi. Oke. Tinggal dirapikan Di lagi, Pak. PBL 2 ya? Iya Pak. Oke. Saya lihat kelompok lain ya. Iya. Siapa aja? Bagus,
Yang Oh, PBL 3 itu mau apa? Bagus, Flo, Waude, sama Sheva. Pak Omar permisi. Ya, kenapa? Ini dikumpulkan di yang mana ya, Pak? Yang PBL dua, 2. yang dua. Yang 2 ya, Pak. Yang 3 bagaimana, Pak? Diisi apa tidak? Enggak, ntar lagi itu. Oh, Kita bahas yang dua-dua aja. oh ya, Pak. Sabar. Alhamdulillah. Udah dikumpul ya San ya tadi itunya. Apa? Iya, Filenya? sudah. Udah, Mas? Filenya juga udah tak kirim di chat box kan tadi. Atau aku kirim lagi ya? Boleh. Siapa tahu ada yang Ada linknya juga kok. Masih bisa dilihat. Oke, siap. Udah masuk kan ya? Masuk Udah, aman. udah. Oke. Thank you guys. Udah aku kumpulin tadi. Oke, thank you Ibu Notulen. Kayaknya belum dipindah ya rumahnya. Masih lanjut lagi. Oke. Oke, sudah kembali ke Mentum semua. Tadi saya lihat juga sudah ada beberapa yang sudah selesai ya. Tapi mohon dipastikan untuk not tulis segera upload di Hebat ya, hanya not tulis satu orang itu aja, nggak usah yang lain. Oke, kita bahas kasusnya ya. Oke, ini kasusnya tidak perlu saya baca lagi, kita langsung fokus saja di pertanyaannya gitu ya, karena kebetulan di kasus pemecahan kasus pertama ini ada pertanyaan yang harus dikerjakan gitu ya, dan didiskusikan di dalam kelompok. Siapakah yang dapat dikategorikan sebagai subjek hukum di dalam uraian sebagaimana telah disebutkan di atas? Terus dalam konteks apa mereka kalian sebut sebagai subjek hukum? Ada yang mau memberikan pendapatnya untuk mewakili kelompok? Ya, nggak usah takut-takut ya kalau di kuliah saya. Nanti di Eva-Uner ini bukan penganut aliran kebatinan katanya gitu ya. Jadi harus berani speak up. Monggo, saya persilakan. Ada? Tidak ada. Atau saya tunjuk deh. Saya ingin dengar pendapatnya Mas siapa tadi ya? Nah ini, Muhammad Syamil. Oh, saya persilakan Muhammad Syamil. Tadi kayaknya seru diskusinya di soal pertama. Aduh. Dari ya nggak apa-apa, saya pengen dengar. Biar yang lain juga mendengarkan gitu ya diskusinya. Misi Pak, saya izin menjawab Pak yang kami diskusikan dari kelompok PBL 4. Aduh.
Jadi, siapakah yang dapat dikategorikan sebagai subjek hukum di dalam uraian sebagaimana yang telah disebutkan? Selanjutnya, dalam konteks apakah mereka yang saudara sebut dapat dikategorikan sebagai subjek hukum? Kami yang hasil diskusi kami, jawabannya seperti ini. Subjek hukum ialah setiap makhluk yang berwenang, memiliki, memperoleh, menggunakan hak serta kewajibannya dalam hukum. Subjek hukum yang diterterakan dalam kasus satu itu yang kami pilih di sini adalah Tuan Yusyaf dan Tuan Agus yang merupakan bagian dari PT Ganda Yusyaf Abidjaya. Dan kayaknya ini agak salah nih Pak Awya. Tuan Yusyaf sebagai perwakilan atau direktur utama yang ingin melakukan kesepakatan untuk menyewa tanahnya Pak Agus. Pak Agus sebagai subjek hukum juga yang memiliki tanah yang ya seperti itu. Dan Tuan Prasojo sebagai ini kebalik ya Pak. Salah nih bentar Pak. Ini bentar. Sudah terlanjur di-upload juga itu kayaknya. Aduh, kayaknya iya tuh. Ntar saya gini dulu. Jadi gini. Jadi grogi ya kok. Lu santai aja. Belum Yang pertama ujian, itu kalau ada ujian. sebagai badan hukumnya itu ada PT Ganda Yusyaf Abidjaya. Karena perusahaan itu disebutkan sebagai badan hukum dan badan hukum itu termasuk subjek hukum. Terus ada Tuan Yusyaf sebagai pemilik perusahaan atau lebih tepatnya direkturnya yang ingin menyewa tanahnya Pak Agus untuk mendirikan hotel itu. Terus ada Pak Agus, saya bingung ini. Tuan Prasojo, sorry sebagai pemilik tanah. Habis itu ada anaknya Tuan Prasojo sebagai pemilik anak yang diberikan kuasa tertulis oleh ayahnya. Habis itu ada sang notaris, yakni Muhammad Widya Suara sebagai orang yang menyaksikan dan mencatat dan akan mencetak akta dari perjanjian tersebut. Gitu Pak jawaban saya. Oke, Syamil ya, agak bulat tapi saya nangkep intinya. Nggak apa-apa, kan belajar ini, kan masih belajar, nggak apa-apa. Ya, ada yang punya pendapat lain selain Mas Syamil? Tadi saya soalnya tertarik di kelompoknya Mas Syamil, memposisikan notaris ini seperti apa gitu kan ya tadi ya di kelompoknya Mas Syamil. Dia itu subjeknya atau bukan sih gitu. Oke, ada yang lain atau langsung aja ini dieksekusi? Sudah? Ya udah saya bahas saja ya. Nah, sebelum menjawab pertanyaan pertama ini pastinya kan kalian harus tahu dulu gitu ya. Subjek hukum itu apa? Subjek hukum itu apa sih? Apa subjek hukum? Isinya 64 orang tapi bisu semua kayaknya. Izin menjawab Pak. Iya. Jadi subjek hukum itu ya setiap makhluk yang berwenang memiliki, memperoleh dan menggunakan hak serta kewajiban yang merupakan suatu organisasi yang bergerak badan hukum, ada yang badan hukum privat yang bergerak di luar bidang politik kenegaraan. Jadi pada umumnya bergerak untuk mencari keuntungan atau tujuan sosial di dalam badan hukum tersebut, Pak. Jadi pada prinsipnya subjek hukum adalah penyandang hak dan kewajiban. Paling gampangnya kan seperti itu. Di Indonesia subjek hukum itu terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi berapa? Izin menjawab Pak, dibagi jadi 2. Terbagi menjadi 2. Apa saja? Itu yang pertama, ya izin menjawab Pak. Itu yang pertama ada naturic person, itu berarti manusia orang per orang. Lalu yang kedua itu ada rek person yang berarti itu badan hukum Pak.
badan hukum. Nah, itu tadi pendapatnya Mas Syamil diperbaiki ya, Mas Syamil, karena Mas Syamil menyebutkan perusahaan itu badan hukum. Perusahaan Oh itu iya belum Pak. tentu badan hukum loh ya, karena bicara perusahaan, hukum perusahaan nanti di semester 2 kalian dapatkan itu ya, itu macam-macam bentuknya, bisa PT, bisa CV, bisa UD gitu ya, bisa perkumpulan gitu ya, bisa firma. Nah, tapi tidak semua bentuk perusahaan itu berbadan hukum. Nah, badan hukum yang ada di Indonesia itu cuma ada 4. 1 itu PT, 2 itu koperasi, 3 itu yayasan, 4 itu perkumpulan. Tapi perkumpulan yang berbadan hukum, karena ada perkumpulan yang tidak berbadan hukum. Saya kasih contoh. Di bidang hukum aja ya, karena kalian mungkin di kelas ini ada yang mau jadi advokat mungkin, atau mau jadi notaris nantinya, itu mereka punya namanya perkumpulan. Kalau di notaris namanya Ikatan Notaris Indonesia. Itu perkumpulan yang berbadan hukum. Dia didirikan menggunakan akte notaris dan didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Keluar SK, maka itu disebut sebagai perkumpulan yang berbadan hukum. Termasuk di bidang advokat juga ada peradi, ada ikadin. Kalau di advokat ada 2, karena pecah katanya loh ya. Ada 2, itu badan hukum. Tapi ada juga perkumpulan yang tidak berbadan hukum. Seperti misalnya, sekalian belum pernah diajar. Saya nggak menyebutkan dosennya, nanti di semester 2 mungkin kalian akan menemukan gitu ya. Perkumpulan pecinta kucing dan anjing Surabaya. Nah, itu nggak ada SK pendiriannya. Tapi secara eksis ada, tapi dia tidak dapat dikategorikan sebagai badan hukum. Ya. Tapi yang pada umumnya memang yang sering ditemui adalah PT, koperasi, dan juga yayasan. Nah, di dalam kasus ini, itu sebenarnya tadi Mas Syamil, ini panggilannya Mas Syamil ya? Atau Hidayat? Iya, Syamil, Pak. Syamil, oke. Di dalam sebuah PT, gitu ya, walaupun kalian belum dapat materi terkait PT, gitu ya, cuma ya inilah tujuan dari PBL. Hal-hal yang belum kalian ketahui, seharusnya kalian ketahui, harus cari tahu. Gitu. Jangan hanya kayak kacamata kuda gitu, ya udah ini aja, enggak. Kalian harus berkembang pemikiran itu, gitu ya. Mas Syamil tadi di kelompoknya kesulitan, menurut saya loh ya, mohon maaf kalau keliru, kesulitan menentukan ini sebenarnya representasi dari PT ini siapa gitu ya. Karena PT di sini dimiliki oleh Tuan Yusaf, tapi diwakili oleh Tuan Agus. Kalau pemilik sama Tuan Agus ya, pemiliknya Yusaf, Tuan Agus ini siapa gitu ya. Tuan Agus ini adalah direksinya. Dia yang menjalankan roda PT-nya itu disebut direksi. Nah, antara direksi dengan pemilik biasanya orang yang berbeda. Pemilik perusahaan tidak akan berposisi sebagai direktur, tapi ada perusahaan-perusahaan keluarga yang mana pemilik itu juga berposisi sebagai direktur. Nah, dalam kasus ini kebetulan pemiliknya adalah Tuan Yusaf, tapi representasi dari PT itu adalah Tuan Agus. Nah, lalu yang kedua adalah Tuan Prasojo. Si pemilik itu kan prasojo, tapi dia memberikan kuasa. Kalian cari dasar hukumnya terkait pemberian kuasa di buku 3BW enggak dalam kasus ini? Ada yang cantumin enggak? Jangan kalian, ini bicara kuasa, cari ketentuan kuasa di dalam peraturan perundang-undangan. Kalian ini materinya ada di BW, ya cari aja di BW gitu ya. Tuan Prasojo itu adalah pemilik, tapi kebetulan dia tidak dapat hadir ke notaris untuk membuat perjanjian tersebut, tapi dia memberikan kuasa kepada anaknya yang bernama Raka Firmansyah, gitu ya. Lalu pertanyaannya, siapa yang melakukan hubungan hukum di sini? Ya, pertamanya siapa, pihak keduanya siapa? Berarti bingung nggak pertanyaan saya ini? Ya, pertamanya siapa? Ya, pertamanya siapa? Luar. Nggak ada yang jawab ini. Isinya 59 orang, tapi nggak ada yang jawab satu pun. Tuan Yusuf sebagai pemilik ya. Bukan. Siapa?
Siapa berarti? Berarti PT-nya sama PT. yang punya tanah, Pak. Iya, PT kan tadi subjek hukum. Yang bertindak adalah PT. Walaupun diwakili oleh Tuan Agus, tapi itu bertindak untuk dan atas nama PT. Kalau ada sesuatu hal yang misalnya entah itu ada unsur pidana atau kerugian, yang tanggung jawab siapa? PT-nya. Bukan Tuan Agus, bukan Tuan Yusuf. Karena dia adalah subjek hukum. Dia penyandang hak dan kewajiban. Kewajiban itu akan dilakukan oleh PT. Jadi pihak yang menyewa itu adalah PT Ganda Yusuf Abijaya. Yang memberikan sewa siapa? Pak Prasojo. Tuan Prasojo. Prasojo. Walaupun diwakili oleh Raka, tapi yang bertindak Raka kan jadi gini. Tuan Raka bertindak untuk dan atas nama Prasojo. Kalau di dalam sebuah perjanjian itu pasti nyebutnya gini, Raka Firmansyah QQ. Mungkin kalian pernah baca QQ. Itu artinya qualified qua. Saya ketik di chat box ya. Bertindak untuk dan atas nama. Jadi walaupun dia yang hadir, tapi yang bertanggung jawab adalah yang QQ-nya. Jadi Raka Firmansyah QQ Prasojo. Termasuk yang tadi untuk penyewanya. Tuan Agus QQ PT Ganda Yusuf. Nah, lalu pertanyaannya, si notarisnya ini berkedudukan sebagai apa? Tadi Mas Syamil menyebut sebagai saksi. Ada yang punya pendapat lain nggak? Selain saksi. Kelompoknya Mbak Rifanya mungkin. Sebagai apa notarisnya? Ini ada yang mau jadi notaris nggak? perjanjian. Membuat Saya. perjanjian. Mau jadi notaris Mbak Rifanya? Nah, gitu dong. Itu udah jelas dari semester 1 itu udah jelas. Oh, saya mau jadi notaris. Jadi nanti saya di semester 3 ngambil minat hukum bisnis. Nah, kalau sekarang masih ragu kalian mau kemana ya? Harus menentukan sikap kalian. Mas Syamil mau jadi apa ini Mas Syamil? Pengen jadi jaksa, Pak. Nah, jaksa. Mungkin nanti di semester 3 sudah ngambil mata kuliah penjurusan hukum peradilan pastinya gitu ya. Nggak mungkin ngambil jaksa terus minatnya minat internasional, nggak nyambung nanti. Tambah kesulitan dari jaksa gitu ya. Nah, notaris itu hanya menuangkan kesepakatan di antara kedua belah pihak di dalam sebuah akte. Tapi notaris itu menyaksikan transaksi tersebut, tapi juga dihadiri oleh 2 orang saksi. Jadi tidak hanya notarisnya, tapi notaris juga akan membawa 2 orang saksi. Nah, apakah ini di luar konteks ya? Kalau misalnya ada pertanyaan ini, apakah perjanjian itu harus dituangkan dalam bentuk tertulis menurut kalian? Kalian kan sudah ini ya sambil kuliah PHI ya, mungkin ada singgungan dikit terkait dengan ibaratnya gini, ilmu hukum itu kan ada di langit-langit gitu ya. Hukum Indonesia kan sudah nginjak bumi. Nah, saya ingin menghubungkan biar langsung aplikatif gitu ilmu hukum, pengantar ilmu hukum. Perjanjian yang dibuat itu harus bentuknya tertulis nggak menurut kalian? Harus, Pak. Harus tertulis. Ada yang punya pendapat lain? Permisi Pak, saya izin Ya. menyampaikan pendapat. Jadi seingat saya pernah disinggung soal pembuatan perjanjian itu sama Pak Juni kalau nggak salah. Itu boleh tertulis sama boleh tidak tertulis. Cuman baiknya emang tertulis biar mudah dibuktikan. Ya, bisa dibuktikan. Tapi apakah dengan demikian perjanjian yang dibuat tidak tertulis itu tidak sah? Tetap sah, Pak. Tetap sah. Gimana dasarnya? Kalian ini kan calon Tahu saya sarjana tidak hukum. sah, Pak. Berdasarkan Oh, tidak. pasal Tahu saya tidak. Soalnya butuh tanda tangan sih, Pak. Butuh tanda tangan. Ya, Pak. Iya, kalau yang Mbak Balkis tadi bilang sah ya. Iya, kalau saya lihat di BW pasal 1320 itu supaya terjadi persetujuan yang sah itu ada 4 syarat, yaitu kesepakatan mereka mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang. Di mana di sini nggak disebut kalau harus tertulis. Jadi saya Tidak harus tambah sah. tertulis. Oke, ada Nggak ada yang ngasih syarat. pendapat lain mungkin selain Mbak Balkis dan juga Mas Hanif?
Atau saya balik pertanyaan. Di kelas ini ada yang belum pernah bikin perjanjian nggak? Bisa pakai menu raise hand ya. Saya nggak, cuma raise hand aja. Belum pernah bikin perjanjian. Ada nggak? Kan ditanya nggak ada yang jawab. Terus gimana? Mau jadi sarjana hukum diem semua. Ditanyain nanti sama hakimnya, Anda mengerti? Diem. Repot. Kalian kayaknya salah jurusan deh. Mumpung semester 1, mending tahun depan ngambil apa ya, yang kuliah yang nggak ngomong, cuma dengerin aja. Kuliah kebatinan mungkin ya. Gimana? Ada yang belum pernah bikin perjanjian nggak? Nggak ada. Sudah pernah bikin perjanjian? Kalau gitu saya Kalau tunjuk bukan aja. perjanjian hukum pernah, Pak. Kalau bukan perjanjian hukum pernah. Contohnya apa, Mayori? Contohnya perjanjiannya itu misalnya orang tua saya tuh bilang kalau misalnya saya ranking 1 janji dibeliin handphone. Itu tertulis? Tidak. Tidak. Loh, berarti sah nggak? Sah karena kesepakatan kedua belah pihak, Pak. Kesepakatan dua belah pihak. Yang saya tanya Mas Hanif nih. Mas Hanif. Ya, apa, Pak? Iya. Nggak pernah bikin perjanjian? Ya paling perjanjian kayak gitu juga, Pak. Hah? Apa Kalau kayak contohnya? paling misalnya apa sih, kalau misalnya teman minjem duit, misalnya bayar minggu depan kayak gitu, Pak. Tertulis? Enggak tertulis ya, Pak. Loh, berarti nggak sah dong. Tadi kan Mas Hanif bilang harus Iya, tertulis. emang sebaiknya sih, emang harusnya tertulis, Pak. Mungkin kan karena efek teman juga sih, Pak. Kalau Oh, efek orang teman. Iya, tahu. Mbak Balkis, menurut Mbak Balkis. Kalau menurut pendapat saya tadi ya tetap sah, Pak. Soalnya kan nggak harus nggak harus tertulis. Mas Balkis. Mbak Balkis pernah bikin perjanjian nggak? Ya kalau perjanjian yang bukan hukum pernah. Oh, perjanjiannya bukan hukum ini apa? Bukan Pernah perjanjian dibuat- hukum, maksudnya bukan perjanjian yang resmi yang hitam di atas putih gitu loh. Ya, apa contohnya? Ya contohnya mungkin kalau saya pinjam barang gitu buat 1 minggu, nanti hari Senin saya kembalikan gitu. Lisan aja berarti. Iya, jadi perjanjiannya secara lisan, tidak tertulis. Tapi itu perjanjian hukum menurut Mbak Balkis. Bukan. Saya agak bingung mendefinisikan perjanjian hukum atau bukan sih, Pak. Gimana ini? Bingung. Kalian tapi nggak salah jurusan kan, ini ngambil fakultas hukum. Atau pilihan kedua yang saya sampaikan, pilihan kedua mungkin di hukum ini terpaksa gitu ya. Ya, hati-hati ya. Setiap langkah yang kalian lakukan itu adalah langkah hukum. Termasuk tadi contohnya meminjam uang. Emang nggak diatur sama hukum? Diatur lah. Terus orang tuanya janji, siapa tadi Mbak Mayori janji kalau ranking 1 mau dibelikan handphone gitu ya. Handphonenya apa Mbak Mayori? Ranking 1 berarti Mbak Mayori ini. Iya, Pak, waktu SD. Oh, Masya Allah ya. Dapat handphone apa zaman SD kamu? Samsung, Pak. Oh, Samsung. Sekarang udah ganti. Udah, Pak, udah rusak. Loh, kenang-kenangan itu seharusnya. Berarti apakah itu tidak mengikat secara hukum? Menurut saya mengikat tetap. Nah, kalau saya tanya nih, misalnya tadi, apakah di kelas ini belum pernah membuat perjanjian sama sekali gitu ya? Misalnya nih, Mas Eva nih yang kelihatan. Mas Eva belum pernah bikin perjanjian. Pernah, Pak. Pernah, apa? Kayak ya teman ada yang minjem uang terus Minjem uang sama berarti ya. Iya. Yang dipinjemin lebih galak daripada yang minjemin biasanya kalau gilirannya nagih-nagih ya. Nah, saya bukan kelihatan Mas Eva-nya, kelihatan headsetnya. Headsetnya Mas Eva ini dapat dari mana? Itu satu paket sama HP-nya, Pak. Oh,
beli HP waktu itu terus dapat headset. Iya, Nah, handphonenya dapat dari mana? dari toko. Toko, beli berarti. Iya, Nah, terus kalau beli harus tertulis nggak? nggak harus. Nggak harus. Ya, jadi setiap tindakan kita itu, walaupun tidak ditulis, itu tetap perbuatan hukum. Sepanjang tadi, sebenarnya sudah disinggung tuh, di pasal 1320. Harus terpenuhi syarat sahnya perjanjian. Satu, apa syaratnya? Syaratnya perjanjian. Satu, harus, Sebab yang halal. loh, kok moro-moro Harus sebab yang cakap. halal. Itu kalau mau dikelompokkan bisa dibagi dua, syarat subjektif, syarat objektif. Karena kalau syarat subjektifnya itu dilanggar, akibat hukumnya beda, syarat objektifnya dilanggar, akibat hukumnya beda. Walaupun di pasal 1320 itu nyebutnya ada 4. Yang pertama apa? Tadi Mbak Yusi sudah Kesepakatan. kadung buka BW-nya. Sepakat, ya harus sepakat. Tadi misalnya saya kasih contoh Mas Eva, beli HP, misalnya beli HP Samsung, harganya 2 juta, sepakat nggak 2 juta? Sepakat. Misalnya. Berarti sudah terpenuhi. Kedua adalah syaratnya apa? Apa? Syarat kedua. Percakapan, Pak. Cakap. Nah, cakap ini tolak ukurnya dilihat dari mana? Ya harus dilihat dulu subjek hukum yang melakukan. Karena subjek hukum ada dua tadi. Subjek hukum orang atau subjek hukum badan. Kalau subjek hukum orang, tolak ukurnya biasanya dilihat dari usia. Usia kecakapan seseorang itu berapa? Berapa, Mbak Sarah? 18 tahun. 18. Ya, jangan pakai 21 tahun ya. Di pasal 330, 1330 juga itu nyebut 21 jangan dipakai. Karena kita acuannya adalah di Undang-Undang 174. Dia telah memasuki usia 18 tahun atau belum 18 tahun tapi dia sudah pernah kawin. Kawin atau nikah? Ayo. Kawin atau nikah? Kawin. Nikah, Pak. Kawin. Loh, ayo. Mas Hanif ini kok kayaknya jawabannya beda sendiri. Nikah apa kawin? Ayo wis. Undang-undangnya apa? Perkawinan, Pak. Perkawinan. Apa bedanya nikah sama kawin? Ayo, sama atau beda? Kawin. Iya kawin tahu. Kalian pengen kawin kan? Nikah Ya. pestanya bukan Beda, Pak. Apa bedanya? Apa bedanya? Ayo wis, nek ngomong beda harus jelas. Kalian ini gini ya, ini belajar juga nanti tidak hanya di PIH. Setiap jawaban kalian itu harus ada dasar hukum. Karena kalian bukan mahasiswa fisik, ya. Karena kalian mahasiswa calon sarjana hukum menjadi juris profesional, setiap jawaban kalian itu harus dimasukkan dasar hukum. Nah, nanti akan ada sesinya tersendiri. Saya akan ceritakan bagaimana tips and trick biar segera lulus 3,5 tahun ya. Tapi tidak hari ini karena waktunya juga terbatas. Dan kayaknya saya nggak nututin untuk PBL ketiga ya. Tapi nggak apa-apa. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Gimana tadi? Nikah atau kawin jadinya? Yang ngomong nikah di raise hand coba. Kalau nggak sing raise hand ya teman. Nggak ada yang raise hand. Kayaknya Ya, kawin sih, Pak. Mau kawin. Oh ini Mbak Hadijah nih raise hand. Cuma Mbak Hadijah aja. Berarti yang lainnya kawin. Saya nikah juga, Iya. Pak. Ya nikah ya. Nggak ada raise hand. Coba di raise hand biar tahu jumlahnya voting. Harusnya ada menu pool di sini cuma nggak ada ini kebetulan di Zoom belum bikin push. Nikah atau kawin? Wis nikah. Kenapa? Wis saya tanya ke Mbak Hadijah aja. Kenapa kok Mbak Hadijah ngomong itu nikah? Karena menurut saya, Pak, kalau menikah itu kayak kedengarannya lebih sah gitu. Nggak bisa. Tapi undang-undangnya Iya. undang-undang perkawinan loh. Gimana? Iya sih. Nah iya. Ya, Kalau saya kedengarannya ini kayak
Yang lain berarti kawin ya. Oke. Kalau kawin, Saya juga. oh nikah. Mas Amil nikah. Iya, Pak. Kenapa kok nikah? Eh, setelah saya searching di Google, nikah sama kawin tuh beda, Pak. Oh, emang beda. Iya, pernikahan itu yang seperti dijelaskan oleh si Google, dia tuh ada ikatan sakral antara suami dan istri, sah di mata agama, adat, dan negara atau enggak hukum gitu. Sedangkan kawin itu biasanya identiknya dengan hubungan biologis gitu, Pak. Jadi, siapa bilang? Ya, saya lihatnya di Google. Waduh, jangan jangan terlalu percaya Google ya. Coba itu tadi Mbak, siapa tadi? Mbak Siva. Iya, saya. Iya, saya. Iya. Sip. Tapi Bentar ya. Oh, mau tes. kita Iya. Ngomong nggak rumah. Oh, nikah sama kawin ya. Coba tadi Mbak Siva ya. Mana sih Mbak Siva tadi buka BW tapi tiba-tiba hilang. Oh, Mbak Yusi, sorry. Mbak Yusi tadi kan buka BW tapi hilang. Bedanya ini bukan, Pak? Ya, coba dibaca. Kalau kalian bingung itu coba cari di dalam peraturannya. Perkawinan adalah apa? Di pasal 1 itu udah jelas. Perkawinan di Undang-Undang 174 ya. Pernyataan lahir batin Ya, Mas Alvin terus antara seorang pria dan wanita, Pak. Terusin, jangan Sebagai suami istri, Pak. Dengan tujuan membentuk sebuah keluarga. Dengan tujuan untuk membentuk keluarga. Udah gitu aja. Iya, Pak. Seingat saya. Iya kan, kayak kekal dan apa gitu loh kayaknya. Nah, kalau perkawinan sebagaimana disebutkan di dalam Undang-Undang 174 itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga. Nah, tapi kalau nikah itu adalah hubungan antara pria dengan pria. Sehingga undang-undang kita itu menggunakan istilah undang-undang perkawinan, bukan undang-undang pernikahan. Paham sampai di sini? Atau masih bingung? Mas Jami mau bertanya? Paham, Pak. Paham. Yang lain paham? Jadi kalau nikah itu hubungan antara pria dengan pria ya, sehingga undang-undang kita itu menggunakan terminologi undang-undang perkawinan. Gitu. Paham atau enggak nih? Atau iya aja. Kalau bingung tanya aja loh ya, daripada kalian sesat loh ikut kuliah Izin saya. tanya, Pak. Iya, Mbak Farkis. Untuk yang nikah pria dengan pria itu maksudnya bagaimana ya, Pak? Hubungan ini kalian jangan pikirannya kemana-mana ya, jangan mikir yang aneh-aneh gitu ya. Karena di undang-undang kita juga tidak melegalkan, mohon maaf, LGBT ya, hubungan antara pria dengan pria, wanita dengan wanita, atau trans apa apa sih Transgender sama biseksual, Pak. Biseksual ya kan tidak diakui gitu ya. Nah, pikiran kalian itu kalau saya bicara pria dengan pria itu bukan dalam arti konteks hubungan seksual tadi. Nah, nikah itu kalau kalian lihat di dalam ketentuan kompilasi hukum Islam itu adalah ikatan antara calon mempelai pria dengan orang tua atau wali dari wanita. Diikat oleh pernikahan yang di dalam kompilasi hukum Islam disebut sebagai ijab kabul. Yang salaman siapa? Si suami calon mempelai pria dengan bapaknya si mempelai wanita. Ya, bapaknya atau walinya kan. Nah, itu disebut pernikahan. Nah, hubungan itu tidak hanya terbatas pada salaman antara pria dengan pria tadi. Sehingga undang-undang kita itu menggunakan terminologi perkawinan karena yang lebih luas dibandingkan dengan pernikahan. Kalau perkawinan itu ikatan batin antara seorang pria dan wanita. Sampai sekarang pun hubungan pria dengan pria, wanita dengan wanita, atau yang lintas transgender tadi itu belum diakui
di Indonesia gitu ya. Mungkin di negara-negara lain sudah open ya, dalam artian tanda kutip ya open gitu. Tapi di Indonesia malah itu dinilai hubungan yang apa kurang bermoral kalau bicara moral gitu ya. Nah, kalau si tadi ya, ini kita kembali ke dalam konsepnya subjek hukum tadi. Sepakat cakap. Cakap kalau orang dilihat dari usia 18 tahun atau sebelum 18 tahun tapi sudah pernah melangsungkan perkawinan, maka dia dapat disebut sebagai subjek hukum. Dan juga dia tidak berada di bawah perwalian. Misalnya dia sudah usia 20 tahun tapi akalnya kurang apa namanya? Kayak pikirannya kurang sehat gitu ya. Nah, maka dia tidak dapat disebut sebagai subjek hukum. Dia berada di bawah pengampuan namanya ya. Gitu. Nah, ini dua syarat ini disebut sebagai syarat subjektif. Kalau sebuah perjanjian diikat oleh dua perjanjian ini tidak dipenuhi, maka menyebabkan perjanjiannya itu dapat dibatalkan. Nah, syarat yang ketiga itu adalah objek tertentu. Harus ada objeknya. Objek dalam arti luas bisa barang juga jasa ya. Dan yang terakhir adalah kausa yang diperbolehkan, bukan sebab yang halal. Jadi di BW kalian itu dicoret ya. Kita tidak menggunakan istilah sebab yang halal. Kalau ada yang ngomong halal berarti ada haram gitu ya. Bukan, tapi kausa yang diperbolehkan. Kausa yang diperbolehkan itu apa? Tidak melanggar peraturan perundang-undangan, tidak melanggar kesusilaan, dan juga tidak melanggar hukum. Maka perjanjiannya itu sah gitu ya. Di ketentuan pasal 1320 juga tidak mensyaratkan adanya perjanjian tertulis atau tidak. Coba kalian lihat di dalam ketentuan pasal 1338. Perjanjian itu sah mau ditulis atau tidak sepanjang keabsahannya terpenuhi. Itu ya. Termasuk misalnya gini, kalau ternyata perjanjian itu harus dibuat secara tertulis, perekonomian di Indonesia ini nggak bakalan jalan. Bahkan di dunia ini nggak jalan. Misalnya nih, kalian ke pasar, mau beli cabai, saya bikin perjanjian. Oh, kalau di Karangmenjangan sini, jam 9 udah diobrai sama Satpol PP. Loh, kapan bikinnya perjanjian nggak selesai-selesai? Gitu. Jadi perjanjian itu sah sepanjang keabsahannya sebagaimana disebutkan di pasal 1320 itu terpenuhi. Gitu ya. Jadi saya jamin kalian satu kelas ini sudah pernah bikin perjanjian. Datang ke Indomaret beli barang itu juga termasuk perjanjian. Beli pentol, beli apa itu? Janji jiwa, beli es teh, itu kan juga perjanjian walaupun tidak tertulis. Ya. Oke, sampai sini paham? Saya lanjutkan. Berarti di sini yang menjadi subjek adalah PT Ganda Yusuf dan juga Tuan Prasojo ya, karena hubungan kuasa. Yang kedua, apakah yang dapat dikategorikan sebagai objek hukum? Di sini sudah jelas jawaban kalian ya. Saya jamin jawaban kalian sama, yaitu adalah tanah ya, tanah dengan luas sekian itu merupakan objek hukum. Objek hukum itu adalah objek yang dapat dinilai oleh hukum dan menjadi objek transaksi ya. Kalau udara yang kita hirup ini objek hukum bukan? Udara yang kita hirup ini loh. Udara bukan? Bukan, Pak. Bukan ya. Bukan ya. Tapi kalau kalian beli tabung oksigen, ya itu objek hukum. Tapi kalau yang secara alamiah ada di sekitar kita itu bukan merupakan objek hukum. Yang ketiga, siapakah yang dapat dikatakan telah melakukan hubungan hukum dalam uraian sebagaimana dikemukakan di atas? Tadi sebenarnya berkaitan dengan soal nomor 1 ya. Yang melakukan hubungan hukum adalah Binti Ganda Yusuf dan juga Tuan Prasojo ya. Perlu penjelasan lagi? Tidak perlu ya, sudah jelas ya. Yang keempat, peristiwa hukum apa yang dapat dikatakan telah terjadi dalam uraian sebagaimana dikemukakan di atas, dan kapan dapat dikatakan sebagai saat mulainya ada peristiwa hukum. Nah, ini agak jelimet sebenarnya ceritanya. Kalau kalian lihat di dalam konsep kuasa, ya pastinya pada saat penandatanganan kuasa tadi ya. Karena di sini ada tiga perjanjian. Satu perjanjian kuasa, 2 itu hubungan antara direktur dengan PT, dan yang ketiga adalah perjanjian sewa menyewa.
Nah, kapan telah terpenuhinya? Jika telah ada tanda bukti. Kalau misalnya itu perjanjian tertulis, itu dengan penandatanganan itu baru mulainya terjadi peristiwa hukum. Tapi kalau perjanjian itu dibuat secara lisan, maka akseptasi antara keduanya itu merupakan bentuk dari kesepakatan antara dua belah pihak dan terjadi peristiwa hukum. Dan yang kelima, apa? Kelima, apa akibat hukum dari peristiwa hukum sebagaimana diuraikan di atas? Kalau kita fokusnya di perjanjian sewa menyewa saja ya. Kalau sewa menyewa pastinya penyewa itu harus memberikan hak nikmat atas suatu benda. Coba lihat di dalam ketentuan sewa menyewa sebagaimana disebutkan di dalam sendiri. Dan juga penyewa. Pemberi sewa ya, pemberi sewa yaitu si Tuan Prasojo memberikan hak nikmat atas suatu benda tersebut, dan penyewanya yaitu PT Ganda Yusuf membayar sesuai dengan kesepakatan yang disepakati, dan juga dia harus bertindak sebagai pemilik benda gitu ya, dalam artian sebagai tuan rumah yang baik, dalam artian dia juga harus menjaga objek-objek sewa yang dia sewa pastinya gitu ya. Oke. Untuk asas hukum kalian saya belum dapat ya materinya asas hukumnya. Jadi saya skip, dan juga nomor 7 juga kita skip dulu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ini kita bahas bersama-sama aja ya, yang kasus 2. Nanti kasus 3 kita ketemu di pertemuan selanjutnya aja. Kasus 2 ini gimana? Kira-kira ada masalah hukum nggak? Nah, di dalam PBL itu bisa jadi tidak ada pertanyaan di sini. Cuma cerita saja. Kira-kira ada masalah nggak di sini menurut kalian? Di pertanyaan nomor 2 ini. Ada, Pak, pengingkaran Apa? janji. Prestasi ya, pengingkaran janji. Ada Iya. yang lain? Yang lain selain Mas Bagus, Mas Alvin? Ya, Pak. Perdata, Pak, bukan prestasi. Bukan prestasi. Ada yang punya pendapat lain? Prestasi ya. Ini relatif lebih mudah. Jadi karena ini tidak ada pertanyaan, kalian bisa menyimpulkan ini bukan prestasi ya. Dia si pembeli ini sudah melakukan pembayaran sampai 48 kali angsuran, tapi pada saat batas akhir dia membayar cicilannya gitu ya, dia tidak diberikan haknya yaitu BPKB tersebut. Karena biasanya pada umumnya kalau kita kredit itu kan BPKB-nya ditahan ya sama si dealernya, atau yang memberikan fasilitas itu biasanya kita diikat oleh jaminan fidusia. Jadi kekhawatiran dari dealer itu sepeda motornya itu dijual gitu ya. Kalau dijual kan harus ada BPKB-nya. Ini BPKB-nya ditahan, tapi tidak diperbolehkan bahwa jika dia telah memenuhi prestasinya ya harus kontra prestasinya itu harus dijalankan gitu. Tapi kalau dari dealer motor ini tidak melakukan tindakan. Tapi kalian perlu juga melihat di dalam ketentuan bukan prestasi itu sendiri. Jadi prestasi itu apa sih? Kalau kalian tadi ngomong bukan prestasi nih, bukan prestasi adalah pengingkaran janji. Nah, saya tanya ini untuk menutup kuliah kita pada sore hari ini, prestasi itu apa? Capaian, Pak. Apa? Capaian. Capaian. Maksudnya? Prestasi kan, Pak? Pencapaian, Pak. Perjanjian, Pak. Prestasi. Si perjanjian. Perjanjian. Prestasi kok capaian? Kewajiban yang Prestasi harus dilaksanakan, Pak. kamu juara 1 lari gitu, itu prestasi berarti. Pencapaian, bukan, Pak? Bukan lah. Kewajiban yang harus dilaksanakan debitur, bukan, Pak? Bukan prestasi, itu kan pengingkaran terhadap prestasi. Nah, prestasinya itu apa berarti?
Dapat Pemenuhan BPKB, Pak. kewajibannya, Pak. Perjanjiannya, Coba Pak. coba yang bawa BW Kewajiban coba. yang harus dilakukan bukan, Pak? Iya, coba Kewajiban dibuka yang yang harus bawa dilakukan. BW di pasal. Ini gampang pasalnya. Kalian pasti ingat. 1, 2, 3, 4. Udah. Coba dibuka. Ini paling gampang. Pasal 1234. 1, 2, 3, 4. Ada yang sudah menemukan, coba dibaca. Kewajiban yang harus dilakukan oleh debitur yang merupakan hak dari kreditur, Pak. Hah? 1, 2, 3, 4. Saya, Pak, ada. Iya, Mbak Yusi. Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Nah, itu yang Berarti disebut perikatan. sebagai prestasi. Bentuk dari perikatan itu kan prestasi. Nah, prestasi itu apa saja? Di pasal 1, 2, 3, 4 itu ada 3 macam. Prestasi yang pertama adalah apa tadi, Mbak Yusi? Yang pertama? Memberikan sesuatu. Memberikan sesuatu. Contohnya adalah jual beli. Prestasinya apa? Penjual itu memberikan benda, pembeli membayar harga. Itu prestasinya. Yang kedua, apa? Berbuat sesuatu. Berbuat sesuatu. Berbuat sesuatu gampangannya gini. Saya kebetulan ada Alves ya. Ada Alves di Eva ini ngundang siapa artisnya? Artisnya siapa ya? Nggak tahu Alves ya kalian? Okin, Pak. Siapa? Okin. Okin. Kok saya nggak familiar ya? Bisa anggaplah Okin. Okin ini penyanyi berarti? Basis, Pak. Oh, basis ya. Penyanyi lah, anggap penyanyi gitu ya. Atau ngundang Raisa deh, Raisa gitu ya. Gampangannya Raisa kan mungkin sudah kenal semua. Saya Okin malah nggak tahu gitu. Raisa gitu ya, diundang dalam Alvesnya Eva Uner gitu ya. Ada musik, apa sih namanya? Musik Alves atau apa gitu ya. Pada tanggal 20 November di Airlangga Convention Center misalnya. Nah, prestasinya apa berarti? Ya, karena dia menyanyi gitu ya. Ya prestasinya dia melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu kan ya nyanyi gitu ya kan sudah dibayar gitu ya. Nyanyi. Kalau nggak nyanyi ya berarti dia wan prestasi. Nah, gampangannya gitu. Gitu ya. Yang ketiga, bentuk prestasi apa? Yang ketiga, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Tidak berbuat sesuatu. Biasanya bisa ditemui di perjanjian. Saya kasih contoh, katakanlah sewa menyewa. Nah, kalian nyewa rumah, biasanya di dalam perjanjian itu ada klausul. Pihak penyewa tidak diperkenankan untuk mengubah struktur bangunan, mengubah bentuk bangunan tanpa persetujuan dari pemilik, dalam arti pemberi sewa. Nah, itu juga prestasi bentuknya. Jadi tidak melakukan sesuatu itu juga merupakan bentuk dari prestasi. Pengingkaran terhadap salah satu dari ketiga ini itu disebut wan prestasi. Jadi di hukum perdata itu gampang gitu. Gugatan itu cuma ada 2. Sependek sepengetahuan saya ya, cuma ada 2. 1 wan prestasi, 2 perbuatan melanggar hukum. Nah, nanti kalau bicara melanggar hukum, nanti ada perbuatan melawan hukum. Sama atau beda? Ada pendapat yang menyebutkan berbeda. Kalau dalam konteks itu perdata, itu perbuatan melanggar hukum. Bukan perbuatan melawan hukum. Ya. Loh, lalu apa tolak ukurnya? Kalau ini gugatan manifestasi satunya melanggar hukum, gampangannya gini. Kalau itu gugatan manifestasi, berarti dasarnya itu adalah perjanjian. Ada perjanjian terlebih dahulu. Nah, kalau perbuatan melanggar hukum, itu tidak ada perjanjian. Misalnya gini, di sini ada yang ngekos nggak di Surabaya? Mas Bagus ini orang mana ini? Saya orang Surabaya, Pak. Orang Surabaya. Kok dua kali kuliah kayaknya lokasinya tetap di situ aja soalnya. Apa rumahnya di situ? Ya, Pak. Di mana itu? Di Manyar, Pak. Oh, di Manyar. Nah, misalnya Mas Bagus ini ngekos gitu ya, misalnya. Mas Bagus ini ngekosnya di
Gubeng Erlangga situ. Kalau mau ke kampus kan otomatis nyabrang ya. Iya, Pak. Sih mau suka nyabrang. Nah, kemudian karena keburu-buru gitu ya kuliah pagi, Mas Bagus itu lari gitu ya. Lari, ternyata ditabrak sama sepeda motor. Nah, mengalami luka-luka Mas Bagus, misalnya kakinya ada lukanya gitu ya. Nah, terus Mas Bagus itu nggak bisa gugat ya. Kamu tak gugat uang prestasi, ya bukan uang prestasi. Itu gugatannya dah gugatan melanggar hukum. Masa iya Mas Bagus ngomong, nanti saya mau nyabrang jam 7:28, nanti kamu lewatan tabrakan aku ya. Ya nggak ada ceritanya gitu ya. Jadi gampangannya gitu, kalau dasarnya perjanjian berarti gugat uang prestasi, kalau bukan perjanjian perbuatan melanggar hukum. Nah, di mana gugatan melanggar hukum itu? Itu diatur di pasal 1365 BW. Gitu ya. Oke, sampai sini sudah jelas kuliah dari saya. Jelas, Pak. Kita sudah menuntaskan konsep hukum ya, konsep hukum. Apa itu subjek hukum, apa itu objek hukum, termasuk tadi saya singgung sedikit terkait dengan apa tadi keabsahan sebuah perjanjian dan juga bentuk-bentuk perjanjian, termasuk prestasi dan juga perbuatan melanggar hukum. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Tidak ada. Ini Mas Emil kuliahnya kok kayak nonton layar tancap gitu, 3 orang. Itu mahasiswanya juga ya? Bukan? Bukan, Pak. Oh, bukan. Iya, cuman ini emang lagi di luar gitu, Pak. Jadi tempatnya terbatas. Jadi kayak ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oh iya, Pak, mau tanya untuk QR-nya tadi itu waktu di awal saya itu nggak sempat scan karena nge-lag di sini. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Mas Emil aja kan ya? Mas Ilman Satrio hadir? Enggak ada. Kafa, Bila, Hisa, Hidan? Enggak ada. Cuma 2 yang enggak hadir ya hari ini. Tidak ada yang mau ditanyakan? Insya Allah aman, Pak. Aman ya. Kalau saya tanya di ujian bisa ya? Semoga, Pak. Oke. Semoga. Kalau tidak ada yang mau didiskusikan lagi, saya berharap semoga materi yang saya sampaikan pada sore hari ini bermanfaat buat kalian, gitu ya. Insya Allah kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.